Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat yang solih-solihah. Berjumpa lagi bersama Bu Nuri, masih di pelajaran tematik tema 2. Selalu berhemat energi, kelas 4. Subtema 1, 2, dan 3, muatan mata pelajaran seni, budaya, dan prakarya atau SPDP. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mari belajar dengan penuh semangat. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita akan bernyanyi dulu. Bu Nuri sudah menyiapkan sebuah syair lagu yang berjudul Menanam Jagung. Di sini Bu Nuri akan memberikan contoh bagaimana cara menyanyikan lagu yang berjudul Menanam Jagung. Yang sudah tahu lagunya boleh ikut bernyanyi bersama Bu Nuri. Mulai ya. Ayo kawan, kita bersama menanam jagung di kebun kita. Ambil cangkulmu, ambil pangkurmu, kita bekerja tak jemu-jemu. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, tanahnya longgar jagungku tanam. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, tanahnya longgar jagungku tanam. Beri pupuk supaya subur, tanamkan benih dengan teratur. Jagungnya besar, lebat buahnya, tentu berguna bagi semua. Cangkul, cangkul, aku gembira menanam jagung di kebun kita. Cangkul, cangkul, aku gembira menanam jagung di kebun kita. Nah, itu tadi ya contoh lagu tentang menanam jagung. Nanti anak-anakku silahkan latihan di rumah menyanyikan lagu menanam jagung, kemudian di voice note dan dikirimkan ke Bu Nuri dan ke Bu Ati ya. Nah, berikutnya kita akan belajar tentang tanda tempo dan tinggi rendah nada. Pengertian nada adalah bunyi yang beraturan. Nada dalam bermusik ada 7, yaitu do, re, mi, fa, sol, la, dan si. Petunjuk nada yang akan dimainkan dalam sebuah lagu disebut notasi. Notasi terbagi menjadi 2, yaitu 1. Notasi angka, 2. Notasi balok. Oke, berikutnya Bu Nuri akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama adalah notasi angka. Notasi angka adalah notasi yang berlambang angka-angka. Contohnya seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 1 titik. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Kemudian, di notasi angka ini dibagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama adalah diperhatikan ya. Nada rendah. Nada rendah ini ciri-cirinya adalah di bawah angka atau di bawah notasi angka ada titiknya. Kemudian, nada sedang. Nada sedang ini ciri-cirinya di notasi angka tidak ada titiknya. Kemudian, nada tinggi. Ciri-cirinya di notasi angka yaitu angkanya ada titiknya di atas. Guru ulangi, notasi angka dibagi menjadi 3. Yang pertama nada rendah dengan ciri-ciri di notasi angkanya di bawahnya ada tanda titik. Nada sedang, notasi angkanya tidak ada tanda titiknya. Sedangkan nada tinggi di angka notasi atas, di angkanya itu ada tanda titiknya. Di angka atasnya itu ya, di angka bagian atasnya ada titiknya. Kemudian yang kedua yaitu adalah notasi balok. Notasi balok adalah simbol atau tanda untuk menyatakan tinggi rendahnya suara yang diwujudkan dengan gambar. Nah, contohnya seperti ini.
gambar yang sebelah kiri. Kemudian di sebelah kanan ini ada simbol-simbol juga, namanya juga, terus ada nilainya, berapa ketukannya, seperti itu. Silahkan dibaca ya. Oke, kemudian kita akan belajar tentang birama. Pengertian birama adalah suatu tanda yang menunjukkan jumlah ketukan. Birama dibagi menjadi 4 macam, yaitu 1. Birama 2/4, artinya setiap birama terdiri atas 2 ketukan. Contoh lagunya, Hari Merdeka, kemudian Ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, dan Cik-cik periok dari Kalimantan Barat. Kemudian yang kedua, birama 3/4, artinya setiap birama terdiri atas 3 ketukan. Contoh lagunya ada burung tantina dari Maluku, burung kakak tua dari Maluku, dan tumpi wahyu dari Kalimantan Tengah. Yang ketiga, birama 4/4, artinya tiap birama terdiri atas 4 ketukan. Contoh lagunya bunga jompo dari Aceh, injit-injit semut dari Sumatera Utara, dan putet dari Tapanuli. 4. Birama 6/8, artinya tiap birama terdiri atas 6 ketukan. Contoh lagunya adalah naik-naik ke puncak gunung. Dan tanda birama pada notasi lagu berguna untuk menunjukkan tempo lagu. Kemudian kita akan belajar tentang tempo lagu. Pengertian tempo adalah ukuran kecepatan birama lagu. Tanda tempo adalah tanda yang digunakan untuk menunjukkan cepat atau lambatnya sebuah lagu yang dinyanyikan. Tanda tempo pada lagu biasanya ditulis di sebelah kiri atas lirik dan notasi angka sebuah lagu. Biasanya tempo lagu menyesuaikan isi lagu. Misalnya lagu sedih dinyanyikan dengan tempo lambat. Sedangkan lagu gembira dan semangat dinyanyikan dengan tempo cepat. Ukuran dari tempo adalah beat. Pengertian beat adalah ketukan yang menunjukkan banyaknya ketukan dalam 1 menit. Nah, kemudian tempo sebuah lagu dapat diukur dengan sebuah alat. Alat untuk mengukur tempo disebut metronometer. Nah, bentuknya seperti ini di bawah ini ya. Kemudian tempo lagu dapat dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, tempo lambat, 2, tempo sedang, dan ketiga, tempo cepat. Nah, contohnya seperti ini. Ada syair lagu Ibu Kita Kartini. Di bawahnya ada angka 4/4 yang Bu Guru kasih tanda panah kuning. Nah, itu artinya adalah birama 4/4. Kemudian ada kata an dan t. Nah, itu namanya tempo. Kemudian adante itu apa, Bu? Nah, sekarang Bu Guru akan menjelaskan apakah yang dimaksud adante itu. Nah, tempo lambat. Tempo lambat ini ada 3 macam. Yang pertama grave, yaitu tempo lambat dan khidmat dengan kecepatan nada 40-44 beat per menit. Contoh lagunya Bagimu Negeri dan Indonesia Pusaka. Contoh lagunya seperti ini. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi dan jaya. Contohnya seperti itu. Yang kedua adalah largo, yaitu tempo lambat sekali dan agung dengan kecepatan nada 44-40 bpm. Contoh lagunya Syukur dan Satu Nusa Satu Bangsa. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Contohnya itu. Yang ketiga, tempo lambat yang ketiga itu adalah lento, yaitu tempo lambat dengan kecepatan nada 50-55 bpm. Contoh lagunya ada Kupu-kupu yang lucu dan Indonesia Raya, ya, yang setiap hari Senin kita nyanyikan kalau ada upacara jika tidak ada pandemi, ya. Itu. Kemudian
Tempo sedang. Tempo sedang juga dibagi menjadi 3. Yang pertama, larghetto, yaitu tempo sedang dengan kecepatan nada 58 sampai 63 bpm. Contoh lagunya Ibu Gita Kartini ya. Yang kedua ada Gio, yaitu tempo sedikit lebih cepat dari largo dengan kecepatan nada 66 sampai 76 bpm. Contoh lagunya Halo Halo Bandung. Halo Halo Bandung, ibu kota periangan. Contohnya itu. Yang ketiga, nah tadi ya yang ada di lagu Ibu Gita Kartini. Andante, yaitu adalah tempo secepat orang berjalan dengan kecepatan nada 69 sampai 76 bpm. Contohnya, kulihat ibu berdiri. Kulihat ibu pertiwi sedang bersusah hati. Contohnya itu. Dan tempo cepat. Tempo cepat dibagi menjadi 4. Yang pertama, allegretto, yaitu tempo agak cepat dan riang dengan kecepatan nada 104 sampai 112 bpm. Contoh lagunya Garuda Pancasila. Maksudnya bisa menyanyikan ya. 2. Allegro, yaitu tempo cepat, hidup dan riang dengan kecepatan 126 sampai 138 bpm. Contoh lagunya Maju Tak Gentar. Contohnya Maju Tak Gentar, pembela yang benar. Itu. Kemudian yang ketiga ada vivace, yaitu tempo cepat dan riang dengan kecepatan 140 sampai 158 bpm. Contohnya adalah Indonesia Merdeka. Yang keempat, presto, yaitu tempo cepat dengan kecepatan nada 169 sampai 200 bpm. Contohnya berkibarlah benderaku. Berkibarlah benderaku, lambang suci gagah perwira. Contoh lagunya itu. Jadi tempo tadi dibagi menjadi 3. Yang pertama tempo lambat, tempo sedang, dan tempo cepat. Nah, untuk soal hari ini ya ada 7 soal. Ya, yang nomor 7 kalian nyanyikan lagu menanam jagung seperti contohnya Bu Nuri, atau mau lihat YouTube mau melihat referensi YouTube dari yang lain juga boleh. Kemudian dikirim ke Bu Nuri melalui voice note ya. Jangan lupa soal ditulis di buku tulis, kemudian dijawab, ditulis dengan rapi. Jangan lupa difoto dikirimkan ke kelas 4A ke Bu Ati, kelas 4B ke Bu Nuri. Jadi hari ini kita sudah belajar tentang jenis-jenis tempo, tanda tempo, nada, dan birama. Ya, itu. Kemudian pesannya Bu Nuri seperti biasa, jangan lupa sholat 5 waktu, patuhi protokol kesehatan, tetap ceria, tetap semangat. Allah Akbar dari Bu Nuri. Mohon maaf dan terima kasih. Sampai jumpa di pembelajaran video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.